Beliau mengatakan auto nabi asya madiyah atau minimal kata beliau, atau hanya perhatiannya acara-acaranya, tonton-tontonannya atau program-programnya hanyalah urusan dunia saja, hiburan semata, tidak ada yang namanya pendidikan. Nauzubillah. Dan ini yang menyedihkan sekarang media-media informasi kita, media-media televisi kita, ya, media-media tontonan yang ada di masyarakat, sepi dan sunyi dari pendidikan akidah. Wala tatamu bima yaqumul akhlak, bahkan sama sekali tidak peduli dengan pendidikan akhlak, ya. Wa yazra'ul aqidah sahihah, penanaman akidah yang benar, yuqaimu tayaratan munharifah, menantang, ya, pemikiran-pemikiran yang melenceng. Tidak ada di dalam pembahasan-pembahasan acara-acara TV, ya, membahas penyimpangan-penyimpangan pemahaman dari liberal, daripada sekuler, daripada paham-paham ateis. Hatta yang syajilun a'zalu amam al-juyushil ilhad. Akhirnya tumbuhlah generasi yang tunduk, yang diasuh, yang tunduk di hadapan bala tentara ateis, ya. La yadinu lahu bimuqawamatiha, yang tidak punya fasilitas-fasilitas untuk menghadapinya. Tidak punya hal untuk membentengi diri mereka dari paham-paham ateis, ya, paham-paham liberal dan seterusnya. Betapa banyak sehari ini anak-anak muda kita terserempet dan terpengaruh dengan paham-paham itu. Apalagi pemaham masalah LGBT, paham-paham yang mengolok ajaran agama, dan banyak sekali. Mereka membela hal-hal seperti itu. Dan dasar ke satu kebebasan. Ya. Setelah akhir beliau menjelaskan apa solusi menghadapi penyimpangan-penyimpangan ini. Bagaimana supaya menyelamatkan generasi muda kita, umat, dari penyimpangan akidah. Beliau hanya menyebutkan berapa saja. Di sini beliau sebutkan ada 4 perkara. Yang pertama adalah kembali kepada Al-Quran, kitab Allah Subhanahu Wa Taala, Sunnah Rasul SAW, ya, li talaqi al-i'tiqad, untuk sebagai dasar mempelajari akidah yang benar dari kedua sumber ini saja. Sebenarnya salafus saleh, mereka mengambil akidah mereka dari Al-Quran dan Sunnah. Dan beliau menyebutkan walai yusliha akhir hadil ummah ila bima aslaha awalaha. Tidak akan pernah akhir umat ini menjadi jaya, kuat, kokoh, berwibawa, kecuali apa yang telah membuat jaya pula generasi awal umat ini. Itu kemudian kata Umar Khattab, kita adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Jika kita meninggalkan dan mencari kemuliaan di selainnya, azalan Allah akan menghinakan kita. Nah, oleh sebab itu sekarang umat Islam diajak untuk lari dari pemahaman yang benar dari Al-Quran ini. Supaya mereka hina dan mereka mau diatur menjadi budak-budak hawa nafsu, ya. Nah, oleh sebab itu mereka selalu mencoba untuk melencengkan umat Islam dari pemahaman agama mereka, dari akidah mereka. Baik. Malatila ala aqaidil, dan di samping itu juga perlu mengetahui pemahaman-pemahaman akidah yang menyimpang dan juga mengetahui argumentasi-argumentasi mereka untuk dibantah dan diperingatkan tentang bahayanya. Li'anna man la ya'rifu syarra, orang-orang yang tidak tahu bahaya, orang yang tidak tahu keburukan, yushiku ayaqafi, dia akan menyebabkan dia terjerumus ke dalamnya. Dan ini tentu tadi kita sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala di antaranya tadi, wa kadzalika nufassilul ayati wa litastabina sabilul mujrimin. Allah jelaskan ayat-ayatnya agar terlihat jalan orang-orang berdosa. Maksudnya Allah peringatkan bahayanya, efeknya, azabnya yang akan mereka terima baik di dunia pun di akhirat kelak yang telah dialami oleh umat-umat yang berlalu. Nah, Allah jelaskan ini keyakinan orang musyrikin, ini keyakinan orang munafikin, ini keyakinan orang Alkitab, ini keyakinan orang-orang yang membangkang kepada agama, kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, dan seterusnya. Ya. Kemudian juga apa yang disampaikan oleh Hudzaifah bin Yaman, beliau menyebutkan kana nasu yas'aluna Rasulullah SAW anil khair wa kuntu as'aluna syarri wa khafata yudrikani. Para sahabat Nabi SAW selalu bertanya kepada Rasulullah hal-hal yang baik, tetapi aku bertanya hal yang buruk, aku takut akan terjumus ke dalamnya. Jadi mengenal hal yang buruk bukan untuk diikuti, tapi untuk diwaspadai. Baik. Nah, ini perlu. Ya. Al-inayah yang kedua, beliau menyebutkan inayah bitadris aqidah sahihah. Adanya perhatian untuk menyampaikan, mengajarkan akidah yang benar itu. Aqidah salafus saleh, akidah salafus saleh.
dalam berbagai jenjang pendidikan, ya, baik jenjang pendidikan resmi, ya, harusnya ada perhatian yang khusus untuk pendidikan akidah dan memberikan, ya, mata pendidikan, mata pelajaran akidah itu jam yang cukup dari silabus yang ada, dari mata pelajaran yang ada. Wal ihtimal balik fi tadqiq, dan juga memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam memberikan latihan-latihan dalam fi tadqiq al-imtihanat, dalam memberikan latihan-latihan dalam materi akidah tersebut. Ya, perlu diteliti, sangat teliti dalam memeriksa ujian-ujian dalam materi akidah. Yang ketiga, kata beliau di sini, adalah menjadikan buku para ulama salaf soleh yang bersih dari berbagai syubhat sebagai dasar yang dijadikan buku kurikulum, silabus, ya, dan menjauhi buku-buku yang penuh dengan penyimpangan akidah. Seperti kitab-kitab Al-Bid'ah, Jahmiyah, Mu'tazilah, dan selainnya, kelompok Syiah Rafidah, dan Gulatul Mutasawwifah, dan lain sebagainya. Illa min babi ma'rifatnya, dan tentu boleh membaca hal ini bagi orang sudah punya akidah yang benar, dan kemudian untuk memperingatkan umat dari bahaya penyimpangan akidah yang batil. Terakhir adalah, kata beliau, adalah qiyamu du'ati muslihin, yaitu doa para dai-dai yang memperbaiki umat mesti punya perhatian, ya, khusus untuk menyampaikan akidah salaf, ya, dan memberitahu kepada manusia tentang akidah salaf, wa yurdunahu dalalatil munharifin anha, wa yurduna dalalatin, mereka membantah berbagai penyimpangan orang menyimpang dari akidah yang benar tersebut. Nah, inilah beberapa solusi beliau sebutkan, yaitu pertama, hendaknya tentu ada perhatian keluarga, tentunya ada perhatian lingkungan, tentunya juga, ya, baik masjid juga perlu dihidupkan kajian-kajian akidah, ya, kemudian juga dalam komunitas-komunitas, ya, pengajian-pengajian, majelis taklim, ya, juga di lembaga-lembaga pendidikan baik yang formal maupun non formal, komunitas-komunitas anak muda perlu dibina akidah mereka. Kemudian para dai juga memiliki kajian-kajian yang khusus membahas masalah akidah, dan juga sekaligus mengenalkan kitab-kitab akidah yang benar kepada masyarakat, akidah salaf, sekaligus juga memperingatkan akidah-akidah menyimpang, ya, dari akidah salaf kepada masyarakat. Demikian yang dapat kita bahas dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita jelaskan kita dapat ambil manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Dipersilakan jika ada pertanyaan untuk dibacakan. Sudah ada beberapa pertanyaan. Padahal. Assalamualaikum Ustaz. Berkofi atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga Allah menjaga Ustaz, keluarga, dan seluruh kaum muslimin. Karena mau nasihatnya Ustaz, di zaman modern ini, di mana paham-paham yang keliru serta fitnah-fitnah yang begitu besar, apa prioritas utama bagi penuntut ilmu syar'i? Apakah dibolehkan untuk perkara duniawi seperti bekerja sehari-hari diakhirkan Ustaz dan fokus kepada menuntut ilmu, mengingat pentingnya akidah di zaman yang penuh dengan fitnah ini? Kita harus melihat bagaimana kehidupan salafus saleh dalam mengaji akidah. Mereka di samping belajar ilmu agama, belajar akidah, mereka juga tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap keluarga mereka dari mencari rezeki. Ya, bukan berarti belajar akidah harus meninggalkan dunia, tidak. Allah subhanahu sebutkan dalam firman wabtaghi fima ataqalla dala akhirata wa la tansa nasibaka min dunya. Ya, carilah dari nikmat-nikmat yang telah Allah berikan padamu, kebahagiaan akhirat, tapi jangan lupa pula kebutuhanmu di dunia ini. Ya, kebutuhanmu di dunia. Maka tadi kita contohkan Rasulullah SAW juga tidak menginginkan sahabat tadi untuk ibadah saja, tidak peduli dengan urusan dunia. Bukan demikian. Karena memang dunia itu sebagai wasilah untuk kita, ya, makan dan minum, wasilah untuk kuat dalam menuntut ilmu. Nah, tanggung jawab kita. Tetapi di dalam hidup kita tetap punya mempelajari akidah itu. Ya, apakah dalam majelis taklim, membeli buku-buku, ya, bisa dibeli buku-buku, banyak sekali buku-buku akidah yang telah ditulis maupun diterjemahkan dari kitab-kitab para ulama. Demikian juga kajian-kajian, ya,
Dan demikian para sahabat dahulu. Mereka juga belajar kepada Rasulullah SAW tanpa meninggalkan juga kewajiban-kewajiban mereka terhadap keluarga mereka jika sudah memiliki kewajiban tentunya. Kalau dia masih dalam taraf penuntut ilmu, belum keluarga, ya artinya mereka harus lebih fokus. Itu begitu. Ya, kembali dari kondisi kita tadi. Kalau orang punya anak, tentu dia wajib juga membayar anaknya dan tanggung jawabnya untuk keluarganya. Tapi kalau dia masih muda, waktu masih lapang, ya masih mau tanggung jawab macam-macam, nah itu pastinya dia memang mempelajari, memfokuskan diri untuk mencari ilmu. Dan dalam mencari ilmu tadi, ilmu itu adalah ilmu diprioritaskan, ilmu akidah, dan ilmu setiap ilmu itu sebenarnya kita jelaskan punya pokok-pokok dasar yang perlu diketahui oleh setiap kita. Ilmu usul dalam ibadat. Usul-usul ibadat contohnya apa? Toharo, sholat, itu usul ibadat. Ya. Kemudian puasa, usul-usul ibadat. Dalam akidah juga ada usul-usul yang perlu dipahami. Dalam akhlak juga ada usul-usul yang perlu dipelajari oleh setiap muslim. Usul akidah, usul akhlak umpamanya berbuat baik kepada orang tua, hormat kepada orang tua, berbaik kepada tetangga, kepada karib kerabat. Ini kan usul amal, usul dari akhlak ini. Muamalat misalnya tidak boleh berdusta, tidak boleh menipu, ya, tidak ghish, tidak boleh riba, tidak boleh menzalimi, ya, menipu. Dan itu usul-usul muamalat. Jadi karena setiap ilmu itu punya usul. Bukan berarti ada juga yang memahami sampai-sampai jangan sampai ada yang memahami saya belum paham akidah secara maksimal, saya belum sholat akidah dulu. Bukan begitu maksudnya. Dipelajari, tata cara sholat juga dipelajari, ya akidah tetap juga dipelajari. Karena masing-masing itu adalah usul daripada usul agama ini yang harus kita amalkan dalam keseharian. Artinya ada pokok-pokok akidah, ibadah, muamalah, akhlak itu harus dipelajari oleh setiap muslim yang diamalkan oleh dalam kesehariannya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, bagaimana tingkatan dalam penuntut ilmu sehingga dia harus bertaklid terhadap pendapat ulama? Dan dalam kondisi yang lain, bagaimana bahayanya jika taklid buta terhadap ulama tersebut, Ustaz? Ulama membagi tingkatan dalam tingkatan ilmu itu, ada ulama, ada awam. Orang awam ini ada hukumnya muttabi, ya, bukan mustahid, dia. Para mustahid pun bertingkat mereka. Ada mustahid mutlak, ada mustahid dalam mazhab tertentu atau masalah tertentu. Tetapi bagi orang yang belajar, dia belajar pada guru yang dipercaya ilmunya. Ya, yang guru yang selalu menjelaskan dengan dalil, ya, dan dia lihat dari mana dia belajar ilmu ini, belajar kepada ulama yang ma'ruf, ulama yang dikenal istiqomahnya. Nah, di situ kita belajar kepada ulama tersebut. Ya, bertaklid ini maksudnya apa? Setelah pendapat gurunya aja yang benar, ya, walaupun tidak ada dalilnya. Ini yang dimaksud. Nah, kalau kita ketika membahas suatu masalah, orang-orang awam, ya, dia bisa mengerti ini dalilnya bagaimana, pemahaman dia sudah bisa digambarkan oleh itu. Dan tidak mutlak orang awam itu bodoh, mutlak tidak sama sekali bisa memahami dalil. Dia dijelaskan dalil oleh gurunya, ya, dia paham ini ada masalahnya, ada dalilnya begini. Nah, bagi orang awam dia bertanya kepada orang yang lebih terpercaya ilmunya. Bagaimana mengetahui percaya ilmunya? Dilihat siapa gurunya, bagaimana penyampaian materinya dia, berdasarkan penjelasan Al-Quran Sunnah melalui pemahaman salafus saleh apa tidak. Bagaimana dia membahas, dan lebih lagi sebetulnya itu kebenaran Al-Quran Sunnah itu sesuai dengan fitrah. Sangat cocok dengan fitrah manusia. Langsung klop. Kalau ada apa yang disampaikan oleh itu adalah benar, itu fitrah kita langsung menerima, membawa ketenangan dalam diri kita. Adapun efek dari taklid tadi maksudnya adalah orang yang pokoknya dia mengatakan tahu dalil atau tidak dalil. Sudah dijelaskan ini dalil Al-Qur'annya, bahwa pendapat itu keliru. Ini dalil hadisnya, ini perkataan ulamanya. Namun tetap ngotot ini yang dizam. Ya, tentu dalam masalah-masalah yang sifatnya juga hal-hal yang sudah valid. Tapi dalam masalah yang memang khilaf ulama, ya, khilaf kalau dalam masalah safuru umpamanya, nah itu ya seorang awam boleh saja dia taklid dalam hal-hal yang dia tidak mampu untuk bertanya kepada orang alim lain. Tidak ada orang alim lain. Dia juga tidak paham berdalil umpamanya, maka dia pilih ulama yang terpercaya. Ya, dia pilih ulama yang terpercaya dalam ilmu dan tingkat ilmunya dan juga pemahamannya. Demikian cara kita dijelaskan oleh para ulama bagi orang awam. Tapi orang awam kan tidak nol sekali sama sekali ilmu. Dia juga bisa mengerti penjelasan itu masuk akal, masuk sesuai fitrah juga.
Karena kebenaran itu sama sekali tidak akan bertolak belakang dengan akal. Tapi bukan akal yang jernih ya, bukan akal orang-orang yang sudah kemasukan virus. Kadang-kadang dia memang susah masuk. Kalau sudah masuk virus-virus filsafat segala macamnya, maka kebenaran itu akan dipelintir-pelintir oleh dia. Maka lihatlah tempat belajar itu dicari orang-orang yang selalu ketika menjelaskan masalah dia rujuk kepada Al-Quran, Sunnah serta pemahaman para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, dari chat sementara belum ada lagi. Baik, ini pertanyaan yang masuk melalui WA. Apa kalian menyimakkan sifat syauq atau istiaq, rindu kepada Allah seperti perkataan Allah rindu untuk mendengar doamu? Allahu alam ya. Masalah sifat syauq ini saya tidak ingat hari ini ada dalil menyebutkan bahwa Allah. Tetapi yang ada itu adalah yang ada ungkapan ulama syauqun ila liqa'illah, rindu untuk berjumpa Allah. Tapi Allah rindu untuk berjumpa kita. Wallahu alam, ana belum pernah menemukan ada dalil menunjukkan sifat syauq tersebut. Ya, cuman secara itlaq ya, apakah itu sebagai sifat atau sebagai khabar? Ya, karena ada sifat khabar, ada di dalam masalah pembahasan itu asma sifat itu ada 3 bab. Ada namanya asma, adanya sifat. Asma dan sifat tauqifani. Harus ada dalil menyebutkan Allah bersifat dan bernama dengan baik dalil Al-Quran maupun sunnah sahih. Ada lagi khabar. Nah, kalau min babil khabar, para ulama menyebutkan yajuzu khabar idza sahha makna. Bila maknanya benar, tidak membawa makna yang batil, maka boleh menggunakan sifat khabar. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukum tawasul kepada orang yang dianggap soleh yang sudah meninggal menurut syariat agama kita? Mohon nasihatnya atas penjelasannya. Anda mengucapkan jazakumullah khairan. Baik, ini bertanya tentang tawasul. Tawasul itu ada yang syar'i, ada yang bid'i, dan ada yang syirki. Nah, itu. Tawasul yang syar'i adalah yang tidak ada perbedaan ulama sekali dalam hal ini. Pertama adalah tawasul dengan nama-nama Allah. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama indah, maka serulah dengan nama-namanya indah itu. Ya, maka di dalam surah Al-Fatihah itu sebetulnya gambaran tawasul. Kita mulai bismillahirrahmanirrahim, memuji Allah dengan sifatnya yang Maha Pengasih Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Maha puji Allah, surah sekali memuji dengan sifat rububiyahnya. Ar-Rahmanir-Rahim, kembali kita memuji Allah dengan sifat rahmat dan yang luas, ya, Maha Pengasih, Maha Penyayang, memuji dengan nama-nama Allah. Ya, Malik Yaumiddin, yang menguasai hari kemudian. Ini pujian kepada Allah, masih pujian kepada Allah. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini tawasul dengan amal soleh. Kalau yang tadi adalah tawasul dengan nama Allah, kalau sekarang dengan amal kita, dengan tauhid kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau saja kami menyembah ya Allah. Kepada Engkau saja kami mohon pertolongan. Ini adalah tawasul dengan amal soleh. Lalu kita bermohon, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, ini contoh di Al-Fatihah sendiri ada contoh bertawasul dengan nama-nama Allah dan amal soleh kita. Jadi ada juga contoh di situ. Ya, bertawasul dengan nama Allah atau dengan amal soleh kita. Contoh dengan amal soleh ini juga sebenarnya disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, yaitu kana min ummin qablikum. Jadi ada pada sejarah pada umat sebelum kalian itu 3 orang yang dia ini bukan sebuah dalam perjalanan kehujanan, lalu mereka berteduh di sebuah tebing di buah gua. Lalu akhirnya pintu gua itu tertutup oleh batu, hujan turun membawa batu dari atas ketutup. Mereka tidak bisa keluar sama sekali, bahkan tertutup secara total dan tidak ada orang yang tahu mereka ada dalam gua tersebut tentunya. Ya. Nah, lalu masing-masing mereka bertawasul dengan amal solehnya. Di antaranya mereka ada yang birrul walidain, ya, karena dia berbaik kepada orang tuanya. Yang satu lagi karena dia meminjamkan berbaik kepada anak pamannya. Ya, dan dia takut menghindari perbuatan dosa. Kemudian yang ketiga adalah orang yang menyewa pekerja lalu dia kembangkan upah pekerjanya lalu dibawa setelah pekerja datang lagi meminta upahnya diserahkan semua oleh dia. Nah,
Masing-masing mereka bertawasul dengan amal solehnya. Ya, di setiap satu orang berdoa, batu tadi bergeser, yang kedua bergeser, sampai yang ketiga bergeser, baru bisa keluar dari gua tersebut. Nah, ini contoh amal bertawasul amal soleh. Yang ketiga bertawasul doa orang soleh yang hidup yang hadir, Dan ini yang terjadi dalam kehidupan Rasulullah SAW bersama sahabat. Sahabat bertawasul dengan doa Rasulullah SAW. Pertama dalam kisah ketika Rasulullah SAW berkhutbah di hari Jumat, ada seorang berdiri, ya Rasulullah, ja'atil iyan wa halakatil amwal, wa Rasulullah, keluarga sudah kelaparan, barang ternak sudah banyak yang mati karena kekeringan tentunya, yaitu ud'u Allah lana. Tolong mohonkan kepada Allah untuk kami. Tolong mohonkan untuk kami, Allah kepada kami, untuk kami. Ya, mohon kepada Allah untuk kami menurunkan hujan tentunya. Maka Rasulullah berdoa, ya, belum Rasulullah itu sebut oleh rawi, belum turun dari mimbarnya, Allah telah menurunkan hujan di kota Madinah. Namun seminggu lamanya hujan turun karena rumah-rumah mereka terbuat dari tanah-tanah yang dibeku, batu batah kita, batu merah begitu, sehingga banyak juga rumah-rumah yang rusak. Pada Jumat yang akan datang, orang itu atau yang lainnya meminta lagi pada Rasulullah SAW untuk mendoakan agar hujan turun di manabitis syajar, di tempat-tempat pertanian mereka dan tempat gembalaan, padang gembalaan mereka. Allahumma hawalaina wala alaina, kata Rasulullah SAW. Akhirnya sebelum turun juga dari khutbah Jumat dari mimbarnya Rasulullah SAW, hujan pun sudah redah di tengah-tengah kota. Nah, kemudian juga ada seorang sahabat, Utsman bin Maz'un, dia seorang yang buta. Dia minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ud'u'ali ayyurda basari. Wahai Rasulullah, tolong mohonkan kepada Allah untuk saya agar Allah mengembalikan penglihatanku. Kata Rasul, in sabarta falakal jannah. Jika engkau sabar, engkau dapat surga. Tapi orang ini tetap meminta doa, sahabat ini, balik doa, tapi tetap doa kepada Rasulullah. Maka Rasulullah menyuruhnya untuk berwudu dan mengajarkan doa kepada dia. Nah, ini tawasul dengan amal soleh, sampai juga Rasulullah mendoakan. Maka Rasulullah juga mengajarkan kepada dia doa. Allahumma syafi'ni fihi wa syafi'hum fiyya. Ya Allah, terimalah permohonan, ya. Allahumma syafi'hum fiyya. Allah, terima doanya untuk syafaatnya untukku, itu doanya untukku. Wa syafi'ni fihi, dan terima pula doaku untuk dia agar engkau mengabulkan doanya, begitu. Dan juga kisah lain, ada seorang wanita yang sakit ayan, meminta juga kepada Rasulullah SAW, adu Allah li ayyashfi'ani. Ya Rasulullah, tolong doakan agar Allah menyembuhkan penyakitku. Maka Rasul menyebutkan juga sama ungkapannya, in sabarti falakal jannah. Jika engkau sabar, engkau bagimu surga. Nah, lalu walakin Allah la atakasyaf. Tolong mohon kepada Allah agar saya ketika datang penyakit ayannya tidak terlihat auratnya. Maka Rasulullah mendoakannya untuk tidak terlihat auratnya ketika dia sedang datang penyakit ayannya. Nah, demikian pula kelak di akhirat, para orang-orang di padang mahsyar ketika semua sudah pada hidup, baik orang manusia lain, baik para anbiya hadir di situ. Maka mereka mendatangi satu persatu nabi-nabi yang mereka mohon tawasul dengan doa mereka, syafaat mereka. Datang kepada Adam, langsung datang kepada Nuh, langsung datang kepada Nabi Ibrahim, langsung kepada Musa, langsung kepada Isa, langsung pada Nabi kita Muhammad terakhir yang mendoakan mereka dengan syafaatnya agar Allah memperhitungkan hisab manusia di padang mahsyar itu, ya, berpindah kepada perhitungan hisab. Nah, ini doa yang boleh, yaitu orang soleh yang hidup, yang hadir, yang kita langsung hadir. Dan tidak pernah di masa Rasulullah SAW ada sahabat sakit kepala di rumahnya lalu dia minta, ya Rasulullah, tolong doakan agar Allah menyembuhkan penyakit kepalaku. Tidak pernah. Ya. Jadi karena mereka paham perbuatan itu harus meminta itu kepada orang yang mendengar pembicaraan kita. Karena tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu ketika di masa Umar terjadi kekeringan juga, Amr Ramadan namanya, itu pohon-pohon sebagaikan jadi abu karena kering semua, ya. Umar mengatakan, kalau dulu Rasulullah SAW hidup, kami bertawasul dengan Rasulullah, doanya Rasulullah SAW. Sekarang Umar meminta kepada Abbas, paman Rasulullah SAW, kum ya Abbas ud'u'ah lana. Wahai Abbas, tolong berdoa. Dia bertawasul dengan kedekatannya dengan Rasulullah SAW dan karena dia orang saleh. Nah, dia berkata kepada Abbas langsung, kalau seandainya boleh bertawasul dengan Rasulullah SAW yang sudah meninggal, untuk apa suruh Abbas? Lebih utama dengan Rasulullah SAW. Tentu dia kata, ya Rasulullah, tolong doakan kami kepada Allah agar Allah menurunkan hujan untuk kami. Dan tidak pernah sahabat mengadukan nasib mereka, peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah wafatnya Rasulullah SAW, perperangan, berbagai musibah yang mereka hadapi, tidak pernah mengatakan, ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah agar Allah mengangkat musibah ini dari kami. Tidak ada. Karena itu tidak ada beda dengan perbuatan dari kaum Nabi Nuh yang datang ke kuburan-kuburan orang soleh. Tidak beda dengan orang musyrikin di masa Rasulullah SAW sebelum datang dari tauhid.
Yang mana Rasul melarang mereka untuk ziarah kubur karena mereka terbiasa meminta ke kubur-kuburan orang saleh. Inilah yang dilakukan orang umat Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Mereka menjadikan tempat kuburan-kuburan orang saleh mereka, para wali mereka dan nabi-nabi mereka sebagai tempat untuk berdoa memohon kepada Allah dan beribadah. Nah, oleh sebab itu doa bertawasul dengan orang saleh yang hadir itu boleh. Nah, kalau lebih dekat contohnya begini, ada orang bertetangga dengan seorang ustaz atau kiai atau tuanku, ya, lalu rumahnya kebakaran. Lalu dia ketok pintu kiai, tolong pintu kiai itu ustaz tuh, tolong padamkan api, bantu saya memadamkan api di rumah saya. Itu syirik nggak? Ini nggak syirik. Tapi bila terjadi kebakaran di rumahnya, ustaz ini lagi ceramah ke kota lain, ke provinsi lain, atau lagi ke pulau lain. Lalu dia katakan di rumah, ya kiai, ya ustaz, ya tuanku, tolong cepat, tolong padamkan api di rumahku. Ini syirik. Karena tuanku tidak mengetahui hal yang gaib. Dan permohonan kepada yang gaib itu hanya kepada Allah. Dan itu di luar kemampuan makhluk. Tidak mungkin dia mampu menghembus api jauh dari sana, menghemparkan air jauh dari sana. Maka meminta sesuatu yang di luar kemampuan makhluk kepada makhluk syirik. Yang tidak mampu melakukan kecuali Allah SWT, itu syirik. Tapi bolehkah orang meminta bantu kepada sesama makhluk? Boleh. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling menolong itu disuruh Allah SWT. Ya orang yang hadir. Ya, tolong ambilkan air, tolong bantu saya naikkan barang saya ke mobil saya. Itu tidak syirik, itu tidak syirik. Yang syirik dalam perkara-perkara hal yang gaib dan juga dalam perkara yang di luar kemampuan makhluk. Nah, ada orang datang kepada dokter, ya dokter tolong sembuhkan penyakit saya. Nah, ini tidak di luar wewenangnya dia. Atau orang datang minta mantra-mantra ke kiai, dia bilang tolong sembuhkan penyakit saya. Tidak ada wewenangnya. Ya. Kecuali dia minta ruqyah di kiai boleh, atau dia minta obat ke dokter ya. Tapi kesembuhan hanya Allah yang bisa memberikan. Begitu pula minta keturunan, datang ke kuburan. Ada orang minta ke kuburan, kiai minta agar dia didapatkan keturunan. Kiainya aja nggak punya keturunan mungkin. Ada pula yang minta jodoh. Kiai aja pernah bercerai, belum pernah menikah, udah meninggal kan gitu. Atau ada pula yang minta laris dagangannya. Kiai aja waktu dagang di rumah banyak, waktu masih hidup banyak utangnya. Kenapa sudah mati baru dibebani lagi? Kan nggak ada tuntunan, itu adalah perbuatan syirik orang jahiliyah yang harus kita ketahui. Meminta-minta kepada orang soleh yang sudah meninggal. Nah, itu adalah, jadi kita tidak mengingkari tawasul, tapi yang kita ingkari adalah perbuatan tawasul yang ditiru itu adalah perbuatan tawasul yang dilakukan oleh orang musyrikin dahulu, yang mereka waya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula syafa'un 'indallah. Mereka menyembah sesuatu dari selain Allah yang tidak beri mudarat dalam manfaat, lalu mereka mengatakan ini pemberi syafaat kami di sisi Allah. Wa latakhadhu min duni awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila zulfa. Orang-orang yang mengambil sesembahan tandingan penolong-penolong dari selain Allah, mereka berhujah. Tujuan kami hanya sekedar mendekatkan diri kami kepada Allah, katanya. Hujahnya agar Tuhan-Tuhan, wali-wali yang mereka sembah itu mendekatkan diri mereka. Tidak meyakini wali itu yang menyembuhkan penyakit mereka. Tapi mereka ambil sebagai hal yang mendekatkan mereka kepada Allah. Syufa'a wa qurbah. Itu syubhat yang sudah lama dipakai oleh orang musyrikin dalam bersyirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah kita mengetahui dalil ataupun hadis yang sahih dan dhaif sehingga kita bisa membedakan yang mana yang menyimpang dan mana yang mengikuti sunnah, apakah manhaj wahdah termasuk manhaj salaf? Baik. Mengetahui hadis sahih dan dhaif, lihat disampaikan oleh ustadz ini bagaimana hadis sahih atau tidak, di mana dikeluarkan, siapa yang mengeluarkannya. Hadis-hadis sahih itu sudah masyhur di kalangan para ulama, juga banyak mengetahui hal itu. Hadis-hadis yang dhaif juga dikomentari para ulama. Ya. Maka untuk itu kita lihat orang yang menjelaskan ini adalah yang selama ini dalam penjelasan berpegang dengan hadis-hadis dhaif, atau ada yang baru-baru ini dari sebuah ceramah. Dia berbicara masalah keutamaan Yasin. Iqra'u Yasin ala mautaku. Bacalah Yasin atas mayat kalian, gitu kan. Nah, dia berhujah gini. Oh, hadis ini walaupun lemah sanadnya, tapi dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya, katanya. Nah, Ibnu Hibban sudah mensahihkan, berarti ini cara penilaian hadis sahih yang tidak pernah dipakai di kalangan para ulama. Tidak pernah menamakan hujah untuk kesahihan hadis, cukup dengan melihat judul kitab saja. Karena sepakat para ulama dalam Sahih Ibnu Hibban itu ada hadis yang dhaif. Sepakat para ulama dalam Sahih Ibnu Khuzaimah juga ada hadis yang dhaif. Para pakar al-hadis semua mengatakan demikian. Makanya tidak dikenal, tidaklah pantas diterima tempat saya. Ibnu Hibban saja menganggap itu hadis sahih karena dia masukkan kitab sahihnya. Siapa yang mengatakan? Ibnu Hibban sendiri pun tidak mengatakan semua, memutlakkan semua hadis yang ada dalam kitabnya adalah pasti sahih. Ya, maka ini model-model penghujahan aneh-aneh hari ini.
Ya, maka lihat orang-orang yang betul dengan jujur dan menyampaikan ilmunya dan tidak ngawur dalam menyatakan menilai sebuah hadis itu bukan berdasarkan judul kitab saja. Lihat syaratnya tawafur. Karena hadis sahih sudah definisikan, sepakat ulama menyebutkan mattasala marawu siqat an misli mattasala sanaduhu, ya, marawu siqat an mislihi wa tasala sanaduhu min ghairi syai'in wala illah. Yaitu yang diriwayatkan oleh rawi-rawi yang siqah, yang menyambung sanadnya tanpa ada syaz dan tidak pada illah. Itu ada definisi. Nanti oleh sebab itulah ulama dari masa ke masa melakukan penelitian terhadap hadis yang di luar Sahih Bukhari Muslim, itu bagaimana sanadnya dikaji oleh mereka, ya, dan itu mereka lihat mana yang sesuai dengan syarat-syarat para muhaddisin. Baik, yang menerangkan hadis tentang Yasin bukan hanya siapa-siapa, Ibnu Hajar saja, ulama Syafi'iyah yang mengomentari hadis tentang Yasin tersebut. Ini di antara bentuk pola-pola hari ini mereka coba berkilah dengan di luar metode para ulama dalam menyesuaikan hadis. Bagaimana cara hijrah yang benar agar bisa istiqomah dan menuntut ilmu agama yang benar? Pertama, niat yang benar, ya, bukan tujuan ngetren lagi hijrah, tidak. Kemudian belajar dengan tekun, cari teman yang baik, yang istiqomah. Di samping tentu yang pertama adalah selalu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jauhi hal-hal yang akan mengingatkan kita pada masa-masa lalu, baik teman-teman, baik bacaan, baik tontonan, baik komunitas yang akan dapat lagi menyeret kita kepada kebiasaan-kebiasaan kita sebelum hijrah. Apakah hukumnya datang ke tempat malayat orang yang telah meninggal yang sedang membaca surat Yasin lalu disuruh baca Yasin tapi tidak mau membaca karena termasuk bid'ah? Apakah anak harus baca juga sebagai bacaan Quran dan tak ada niatan Yasinan? Ataukah berpura-pura baca Yasin? Enggak usah. Ya. Enggak usah dibaca. Enggak usah dilakukan. Karena tidak pernah Rasulullah SAW melakukan dalam sekian banyak sahabat yang meninggal masa Rasulullah SAW. Semikian banyak sahabat yang meninggal pula setelah wafat Rasulullah, masa Umar, masa Utsman, di masa Imam Syafi'i sekalipun, ya, tidak ada menganjurkan hal-hal seperti itu. Yang dianjurkan Rasulullah SAW adalah mentalkinkan orang yang sudah sedang sakaratul maut, adapun setelah mati adalah Al-Quran itu bukan untuk orang mati dibacakan. Ya. Kalau ingin berperkara menghadiahkan pahala, kadang-kadang ada asumsi ya di dalam masyarakat awam itu, biar tidak jin nggak ada di sekitar itu, dibacakanlah surat Yasin. Ada macam-macam asumsi. Jadi efek daripada bid'ah itu banyak membawa paham-paham yang lain nantinya. Nah, oleh sebab itu, ya, tuntunan kalau alasannya ingin menghadiahkan pahala itu memang khilaf para ulama. Yang rajih itu adalah yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Tapi kalau walaupun dia memilih pendapat boleh menghadiahkan bacaan Al-Quran untuk orang mati, tidak mesti di saat orang meninggal situ. Bisa di rumah kita, ya, bisa di masjid. Habis sholat baca 10 ayat, pahala diniatkan untuk orang sudah mati. Kalau memilih pendapat itu. Tapi pendapat ini pendapat yang tidak ada tuntunan dari para sahabat Rasulullah, tidak ada contoh dan tidak ada motivasi dari Rasulullah SAW agar menghadiahkan amalan. Tapi yang ada adalah dalil-dalil amal yang disampaikan dalam hadis, sedekah jariyah, doa, ya, atau orang yang masih memiliki hutang puasa, atau orang yang berhutang lalu dibayarkan hutangnya. Saya meyakini tentang poligami walau saya belum menikah, tapi saya mendengar terdapat seorang pria yang melakukan poligami tanpa diketahui istri pertamanya. Saya merasa sedih dan kesal pada pria tersebut. Apakah ini berarti akidah saya masih kurang? Nah, hal ini pengetahuannya yang perlu dikurangi dan juga tidak mutlak hal seperti ini salah, ya. Tapi kita tidak banyak mengomentari kehidupan orang lain dan kita tidak tahu persoalannya. Yang jelas seseorang bila menikah memang tidak ada aturan seorang suami harus mendapatkan izin dari istrinya ataupun harus ngomong kepada istrinya. Tidak ada hal demikian ditentukan dalam agama. Tetapi sebagai sebagai kebaikan, sebagai untuk menjaga perasaan, tidak masalah kalau dia ngomong. Dia maksud saya, apakah wajib? Tidak wajib. Apakah lebih baik? Bisa lebih baik karena untuk mengakurkan, untuk berdamaikan. Itu lebih baik. Jadi, tapi perlu kita ketahui,
yang banyak membawa persoalan perasaan dalam diri kita, kadang-kadang kita ikut campur urusan orang lain. Ya, memikirkan kehidupan orang lain. Merasakan perasaan orang lain, ya, yang itu menjadikan dia tidak berbuat sesuatu. Kalau merasakan perasaan orang miskin lalu kita ingin membantu dengan petolak, itu baik, ya. Tapi maksudnya adalah hanya sekedar untuk merasakan perasaan lain tapi membawa perasaan ke dalam diri kita sendiri. Ini banyak sekali yang menyebabkan orang stres dalam hidup. Karena yang dipikirkan adalah urusan orang lain saja oleh dia. Lalu menjawab buah pikiran bagi dia sendiri. Ya, bagaimana kalau terjadi dengan saya dan terus. Jadi buah pikiran sendiri, dia khayalkan hal itu pada dirinya. Ya, kadang-kadang itu yang membuat prasangka-prasangka buruk itu yang kadang-kadang menjadi kenyataan dalam hidupnya. Oleh sebab itu selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap ketika ada dengar saudara-saudara kita mendapatkan hal-hal yang menyusahkan, menyedihkan, kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan solusi yang terbaik buat dia. Mudah Allah mudahkan dia. Dan kalau kita punya ilmu, kita sampaikan nasihat yang baik kepada dia, kita tenangkan dia, itu bermanfaat. Ya. Tapi kalau kesal dan tidak kesal, apa artinya kita kesal kepada suami orang? Tidak ada manfaatnya juga. Belum tentu juga kekesalan kita itu benar atau salah, kan perlu karena setiap perbuatan perasaan kita akan dipertanyakan nanti. Nah, kita marah atas dasar apa? Kita tidak suka dasar apa? Tindakan kita ini benar secara Islam atau tidak? Ya. Tentu setiap tindakan kita upayakan agar sesuai dengan tuntunan agama kita. Demikian, wallahu a'lam bishawab, itu yang dapat kita jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Terima kasih atas kehadiran antum semua. Semoga Allah SWT berkahi waktu dan umur kita serta ilmu kita. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.